Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari batas desain peneliti kalkulus biolog, yaitu teknologi dan psikologi. Baik teman-teman saya mencoba teman-teman kedua ini. Pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan materi kategorisasi dan mekanisme. Saya memiliki selesai tugas proyek fokus. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas pada video ini yaitu partial derivatif dan maximum derivatif. Selanjutnya, apa itu partial derivatif? Partial derivatif adalah turunan parsial yang menghitung perubahan fungsi efek y terhadap satu variabel. Yang variabel ini dianggap konstan. Jadi kita dapat tinjau melalui visualisasi yang lebih sebelah ini. Jadi turunan fungsi ini merepresentasikan kemiringan atau garis lingkung pada sudut kurva pada titik tertentu. Jadi dipermisalkan kita memiliki suatu fungsi f x. Ini diteruskan menjadi yang diteruskan menjadi f x. Kemudian digambarkan gradiennya pada titik kurva itu. Hal ini dapat divisualisasikan dan dapat. Selanjutnya kita bisa lihat beralih ke partial derivatif dua variabel. Dapat dilihat bahwa turunan menggambarkan gradien pada satu fungsi. Kemudian jika ini bisa terlihat dari visualisasi itu kita bisa mengambil titik y. Maka kita akan mendapati suatu tegangan dari pembicaraan tersebut. Sehingga pada variabel x-nya ini mendapatkan turunan dari gradiennya pada peta yang ada di gambar ini. Maka dapat didefinisikan partial derivatif fungsi f(x) ini terhadap x pada titik x-nya dan yang ini. Kita akan mendapati perkembangannya yang terdapat limit-limit ini yang pada ini. Selanjutnya, turunan parsial dari f(x) terhadap x pada titik setelah dari tadi itu hasilnya adalah sama saja dengan turunan biasanya dari fungsi f(x). Ini yang pada titik x inilah dapat didapatkan disamakan berikut yang df dx dengan batas x-nya dengan pembandingan base per dx dan berikutnya. Selanjutnya untuk menyatakan turunan parsial pada titik x-nya dan ini dengan persamaan itu df per dx. Jadi persamaan. Selanjutnya di sini terdapat visualisasinya dalam suatu sisi sebelah depannya gitu ya. Pada visual ini terdapat perubahan S gitu. Jika kita tinggal mengenai fungsi variabel z ini terhadap y, maka kita dapati membuat x sama dengan x0 yaitu dengan x. Maka kita akan memiliki grafik fungsi z dan y. Maka kita akan mendapati gradien atau garis lingkung di titik x0 itu ya dengan tekanan dg per dg sama dengan selanjutnya dari persamaan itu kita tidak hanya menemukan titik tertentu saja, maka kita turunan partial tersebut menjadi sebuah fungsi yang daerahnya itu adalah titik-titik di mana turunan parsial tersebut ada. Jadi pada intinya turunan parsial ini merupakan penyederhanaan dari fungsi z dengan f(x). Untuk itulah persamaannya bisa kita dapatkan menjadi sebelah kanan ini. Selanjutnya, kita akan masuki second order partial derivative. Jadi apa itu second order partial derivative? Second order partial derivative ini adalah turunan kedua gitu dari turunan pertama yang sebelumnya gitu. Jadi hal ini kita visualisasikan dalam fisika saja. Dipermisalkan
ada status posisi kecepatan. Nah, jika hitungan ini bisa dihitung kembali, maka akan menjadi kecepatan. Begitupun juga terhadap hasil yaitu. Yang proses ini memiliki variabel banyak, sehingga turunan dari yang ditentukan terhadap fxx dan fy, maka didapatkan kesaksian seperti itu. Selanjutnya, ini namanya dari penjabarannya dari nama sejenis. Jadi, nah, ini terdapat empat wajah yang bisa dijabarkan akan menjadi dipisah seperti. Yang selanjutnya kita memasuki teorema turunan sejarah. Dalam pembahasan ini, mulai dari satu pembahasan ini, nilai di mana dapat kita dapati sebenarnya seperti ini. Tetapi untuk langkah pertama mendiferensiasinya itu kita harus pertama terhadap jadi kemudian terhadap saya. Walaupun konfirmasi, tetapi hasilnya akan sama jika menyebutkan yang berbeda. Selanjutnya kita akan memasuki turunan pasal ada tingkat. Pada turunan pasal ada tingkat ini adalah turunan dari lanjutan dari turunan tertinggi diturunkan kembali turunan terjadi. Yang dari turunan kedua ini diturunkan kembali menjadi turunan ketiga. Begitupun dari turunan ketiga menjadi turunan empat. Maka pertemuannya dengan seperti ini. Untuk lebih menyeluruh lagi, kita akan membahas sekarang. Yang ini kecuali turunan FSL ada kedua dari turunan berikut ini, di mana fungsi FSL sebenarnya kuat itu. Ini mengambil contohnya dari buku Jakarta. Nah, selanjutnya di sini setelah pertamanya kita akan menentukan pasal pertama terhadap pasal lebih dahulu. Nah, jadi kan dalam soal yang FSL, yang jika diturunkan si isi menjadi besar. Nah, kemudian si pemikiran terlibat ini maka si dari MFS ini menjadi konstan. Ketika dari konstan sebagai selanjutnya setelah itu kita menemukan hasil dari kata pertamanya terdapat yaitu y positif. Nah, kemudian kita mencari partial pertama terhadap y yang dimana di sini saya kembali semuanya, kemudian kita anggap konstan yaitu variabel ini. Maka kita akan mendapatkan hasilnya positif ya. Dan selanjutnya setelah kita mendapatkan yang pertama, itu kita akan mendapati turunan terhadap teksnya secara pada sedianya. Pada sedianya, kemudian hasil dari si terhadap aksi pertama ini kita ketik di tingkat mendapatkan yang keduanya pada keduanya. Yang kembali ya, kan bisa di-post ditunggu menjadi skill. Dan kemudian di sini kita jabarkan efek variabel ini. Yang kita kalikan kedua ini bersama ini mendapati ini terhadap begitu pun untuk mendapati turunan terhadap y-nya dalam yang kedua. Kita ambil jawaban dari partial pertama terhadap y ini tadi, kemudian kita hitung dan turunkan kembali menjadi y x kuadrat yang isi. Kemudian setelah itu kita mencari turunan campurannya dari tadi kita menggunakan nomor x ini kemudian y, begitu pun untuk kita menghadapi y terjadi kemudian selesai. Kita akan mendapati dengan campurannya yaitu FSY kemudian Y plus XY. Kita akan menggunakan untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan unsur terakhir. Yang selanjutnya kita akan masuk ke base number. Sebelumnya, apa itu base number? Base number itu adalah satu ukuran yang dari function base. Nah, di sini kan terdapat dependent variable. Dependent variable ini adalah diberikan di sisi tertingginya, yaitu fungsi datang. Dia memiliki sifat. Kemudian di sini ada intermediate variable. Nah, dari inilah yang menurut kita cabang, maka kita akan mendapatkan
kan bisa menggunakan tinggal di persian. Ya, jadi biaya begitu pun kita akan mendapatkan independen variabelnya itu dari X menuju Y. Kemudian ini sebelah kanan adalah pointernya, bisa overlapping. Jadi dalam contoh dua variabel, dua variabel intermediate di sini kan terdapat ya memiliki kemudahan buat itu asli. Karena dia cabang, jadi kita menggunakan simbolisme itu D, itu menjadi dua serba X, begitu pun dua serba Y. Nah, karena di sini X dan Y yang memiliki cabang satu tujuan, mirip set. Dengan menggunakan parsial diferensial D. Sebelah kanan ini adalah contohnya. Di selanjutnya di sini modus simbol tiga variabel yang dimana di sini tiga variabel itu kan sebelumnya X dan Y. Di sini X, Y, dan Z. Di sini posisi satunya itu posisi yang memiliki variabel X dan Z dependen variabel. Yang kemudian yang terdapat intermediate variabel yang yaitu yang tadi X, Y, dan Z tadi itu disebut intermediate variabel. Nah, jadi yang kalau memiliki tiga cabang jadi selesai deh. Jadi intinya kalau jika dia memiliki lebih dari satu cabang itu menggunakan simbol D. Tetapi untuk satu cabang saja itu menggunakan diferensi D. Seperti itu. Jadi berikut adalah sebelah kanan persamaan dari desain dari tiga variabel ini. Jadi ini untuk persaingan yang dari itu dikaitkan kita pilih saja mulai dari apa yang lantainya dari diagram mekanisme ini kita definisikan antara dua dan diferensial ini. Selanjutnya di sini terdapat contoh nyata. Ini saya menilai dari dua di sini saya tulis bahwa gambarkan dependensi diagram dan buatkan filenya dari fungsi besar. Di sini fungsi Z memiliki efektif, jadi dua hal. Jadi di sini X dengan yang itu memiliki fungsi blocker dan jadinya memiliki fungsi efektif. Jadi kita dapat misalnya kita mendapati pertama kan fungsi ketinggiannya Z. Karena tadi dia taruh depan X dari Y. Terus di sini dia menuju satu tujuan yaitu start. Karena solusi konflik ini memiliki dua tujuan, maka jadinya konflik tadi memiliki simbolis DZ kemudian jadinya RDF. Begitu pun untuk di ini. Kemudian, karena si ini terhadap tekan, jadi kita menggunakan diferensial D. Jadi DX betul. Begitu pun untuk Y. Jadi DY betul. Untuk menulis pertanyaan, kita bisa menggunakan metode interface. Kita tulis sebagai DZ ini untuk di sini yang kan di sini kan terdapat objek. Jadi kita tulis DZ terdapat ditemukan dengan DZ terdapat.
Yang kemudian kita tambah dengan yang terhadap ini, budget, budget, new budget. Jadi begini, ini untuk rekomendasi diagramnya, ini untuk bercanda. Ya, selanjutnya, ya, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan tingkat impulsif. Ini di sini terdapat pada yang paling dalam juga tulis itu BG per BF sama dengan ini FX per SG. Di sini saya coba kata bentuk ya. Ini pertama sesuatu kamu itu menjalani itu tinggal terhadap yang lebih dahulu. Di mana dalam pasal X tiga disirangi dengan dua Y tiga tambah sisi kanan. Nah, jadi di sini saya cerita ya X terlebih dahulu. Kemudian kita akan mendapati hasil 3X angka dia ditandai. Ini pendapatannya yang dari sendiri ini hanya tidaknya tidak menulis di variabel X itu akan dianggap dengan X. Begitu pun untuk penurunan terhadap dia yang tidak memiliki X. Nah, karena ini tidak karena X ini kan tidak ada Y. Jadi dianggap ini X. Jadi akan mendapati hasil terhadapnya itu min tablet minus X. Kemudian ini kita sertifikasikan ke teorema belakang itu. Nah, kalau sama teorema belakangnya dapat minus. Jadi di sini hasilnya memiliki hasil ada minus. Nah, jadi karena minus dikali minus menjadi muncul. Nah, jadi akan berarti yang dalam persamaan minus itu 3X tambah Y tambah Y minus X. Nah, kemudian kita sertifikasikan dalam perasaan jarak titik ini X dan Y itu sama dengan T. Nah, ini untuk sertifikasikan pada titik-titiknya X dan Y, maka kita akan mendapati hasilnya itu 3 dikali 1 pangkat dia ditambah 1, 4 dikali 1 pangkat yang lebih kurang itu hasilnya 4. Begitu ya penjelasan dari sekolah. Sekarang lebih ini sebagai masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.